Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat malam, Bapak Ibu guru hebat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat belajar bersama dalam kegiatan webinar ya bersama komunitas Mesuji Belajar, serta tentu saja dukungan dari BGP Lampung. Tadi juga telah hadir Bapak Kepala Dinas ya, luar biasa. Saya terharu sekali didampingi oleh Bapak Kepala Dinas, keren deh ini yang bisa membawa Bapak Kepala Dinas ya. Kemudian juga dari Ibu Kabid GTK juga tadi hadir, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih atas ruang maya yang disediakan kepada kami narasumber bertiga. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, perkenalkan, mungkin di slide kedua, Mbak Lydia, mohon dipresentasikan. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Farida Nursana. Saya adalah guru kelas 5 di SD Negeri Tuguran, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya mendapatkan gelar sebagai sahabat teknologi DIY 2024 karena berhasil lolos di level 4, 30 besar di Provinsi DIY bersama tentu saja teman-teman hebat saya, Mbak Bilkis dan Mbak Tari ya dari provinsinya masing-masing. Oke, Bapak Ibu semuanya, di era digital ya saat ini ya pembelajaran ini perlu bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi. Tentu saja tujuannya adalah supaya mempersiapkan siswa itu menguasai keterampilan abad 21 yang sangat esensial bagi mereka. Nah, karena itu guru ini diharapkan bisa menyajikan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi ya, dan tentu saja bisa mendukung kebutuhan siswa untuk berkompetisi di masa depan. Nah, oleh karena itu saya di sini Bapak Ibu akan sedikit saja berbagi pengalaman implementasi pembelajaran berbasis TIK dan memberikan gambaran singkat saja nggih tentang media pembelajaran yang sudah saya kembangkan, dan harapan saya pemaparan ini dapat membantu memberikan pemahaman lebih jelas tentang pentingnya mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran di tingkat sekolah dasar khususnya. Tentu saja juga nanti bisa diadaptasi untuk tingkat sekolah yang Bapak Ibu sekarang dalami ya, mungkin di SMP atau di SMA. Slide ketiga, Mbak Lydia. Oke. Best practice yang saya akan saya paparkan, yang pertama adalah situasi. Nah, di sini menggambarkan bagaimana situasi di kelas 5, khususnya kelas saya sendiri di SD Tuguran. Kelas saya ini kelas yang kurus, Bapak Ibu ya, hanya ada 12 siswa. Tetapi walaupun 12 siswa ini luar biasa, beraneka ragam jenisnya, bahkan di sekolah Bapak Ibu pun juga sama. Entah itu banyak, pasti ragam ya gaya belajar mereka. Ada anak-anak yang suka bergerak, suka lari ke sana ke sini ya, suka nonton video, atau anak ini lebih paham ketika diajak ngobrol misalnya, atau anak ini sukanya menggambar. Nah, itulah keunikan karakteristik siswa, masing-masing itu berbeda. Nah, selain itu, situasi yang saya hadapi ketika itu adalah materi yang diajarkan ini adalah organ pendengaran manusia, ya, telinga. Nah, di mana konsep ini sangat sekali abstrak bagi siswa nih Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini sulit sekali membayangkan bagaimana toh telinga kita bekerja, bagaimana toh bagian-bagian telinga, karena mereka yang bisa lihat itu hanya daun telinga saja, sementara yang di dalam-dalam mereka tidak tahu. Nah, disinilah saya mencoba untuk memvisualisasikan bagian-bagian telinga kepada peserta didik saya. Nah, tantangan saya di sini adalah bagaimana toh saya ini bisa memilih model pembelajaran untuk anak-anak supaya siswa ini aktif ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, pengennya aktif ini aktif bukan aktif ngobrol atau aktif bercanda dengan temannya, tetapi aktif dalam mengeksplorasi bagian-bagian telinga yang sedang saya ajarkan. Nah, kemudian selain itu juga saya diharapkan untuk mampu membuat media pembelajaran yang bisa memvisualisasikan konsep abstrak bagian-bagian telinga untuk siswa saya. Next, Mbak Lydia. Nah, aksi yang saya lakukan yaitu untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda itu serta materi ajaran abstrak,
halaman kedua, mohon maaf. Nah, untuk mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda, yang beraneka ragam itu, serta materi ajar berupa organ telinga manusia yang sangat abstrak bagi mereka. Nah, saya membuat media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality ya. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Bilkis. Nah, selain itu juga saya merencanakan kegiatan dengan model pembelajaran problem based learning sama dengan teman-teman yang lain untuk melibatkan siswa secara aktif. Nah, di sini anak-anak ini ada proses bertanya, ada proses berkolaborasi, ada proses diskusi, mengeksplorasi seperti itu. Sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk asik sendiri dengan kehidupannya, tapi mereka bersatu bersama-sama untuk menggali, menganalisis materi yang sudah disediakan. Nah, kemudian refleksi ini adalah hasil apa yang saya capai setelah aksi yang saya lakukan. Nah, di sini penggunaan media pembelajaran interaktif yang berbasis augmented reality ini membawa dampak yang positif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini yang saya amati dari kegiatan pembelajaran yang saya berikan kepada siswa, yaitu siswa ini fokus dengan kelompoknya, aktif bertanya, baik bertanya dengan antar temannya atau bertanya dengan guru. Kemudian mereka juga berdiskusi, kemudian berinteraksi dengan teman sekelompoknya, guru, dan juga memanfaatkan media pembelajaran yang sudah saya kembangkan untuk mereka. Selain itu juga terjadi kolaborasi yang baik antara siswa. Pembelajaran berbasis masalah ini yang saya angkat dengan model problem based learning ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompoknya. Selain itu juga penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality ini membantu siswa untuk lebih fokus pada materi melalui visualisasi yang hidup dan sangat interaktif. Nah, dengan tampilan 3 dimensi, siswa ini dapat memahami struktur dan fungsi telinga secara menyeluruh. Karena di sini sudah anak-anak disajikan model 3 dimensi di mana memperlihatkan bagian telinga itu secara nyata, bukan hanya gambar ataupun video, tapi anak itu bisa berinteraksi di dalamnya. Nah, hal itu menjadikan konsep yang abstrak itu menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Nah, tentu saja pembelajaran ini menjadi lebih menarik ya buat anak-anak ya, karena belum pernah nih melihat telinga manusia itu seperti apa, apalagi ini 3 dimensi bisa dilihat secara nyata. Nah, kemudian juga selain itu dari menggali atau menganalisis media pembelajaran 3D 3 dimensi ini dapat memperdalam pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. Next, Mbak Lydia. Oke, bagaimana dengan implementasi pembelajaran Anda? Sebelumnya di sini saya mengangkat pendekatan berdiferensiasi, model PBL dan juga MPI berbasis augmented reality. Yang pertama, untuk yang pendekatan berdiferensiasi, apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya tentu saja memahami gaya belajar siswa. Ini saya lakukan di awal pelajaran, di mana saya pertama kali masuk berinteraksi dengan mereka. Nah, di sini saya lakukan berupa pemberian tes sederhana saja seperti checklist, itu kemudian di situ ada pertanyaan tentang bagaimana cara belajar kamu, yang paling kamu senangi apa, kamu paling senang kalau belajar itu membuat apa, seperti itu. Kemudian selain itu juga observasi, saya mengobservasi siswa ketika kegiatan pembelajaran, barang sehari, 2 hari, 3 hari, itu untuk semakin membuat saya yakin anak ini sebenarnya sukanya apa sih, anak ini senangnya, dia anaknya senang jalan-jalan, ini nggak bisa anteng, ini kinestetik ini. Nah, seperti itu. Selain itu juga semakin memantapkan lagi, saya ajak anak-anak untuk ngobrolnya singkat-singkat saja, kamu sukanya jalan-jalan sih kenapa, nah seperti itu, atau kamu kok sukanya diem menggambar, senang ya gambar ya, nah, seperti itu. Jadi dari hal-hal yang kecil, pertanyaan kecil itulah yang membuat kita semakin mantap untuk memahami gaya belajar mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah merencanakan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran itu sebaiknya memang guru itu membuat variasi kegiatan, entah itu dengan diskusi atau dengan presentasi atau bercerita, mengajak anak bercerita, menggambar dan lain sebagainya. Nah, di sini dari 3 gaya belajar siswa ini saya dapatkan memang ada anak yang auditory, walaupun itu nggak banyak, ada anak auditory, dia suka sekali membaca. Bahkan
ketika setiap kegiatan pembelajaran dia selalu pengen saya untuk menjelaskan. Bu, minta dijelaskan lagi, atau kalau enggak deketin saya, tanya, Bu, Ibu tadi kayak gini-gini. Ada proses validasi ke saya. Harapannya memang saya menceritakan kembali, menjelaskan kembali seperti itu. Nah, itu anak auditori. Kemudian ada anak yang suka menggambar, ada anak visual. Nah, juga ada anak kinestetik. Dan dari 3 gaya belajar ini yang bervariasi ini saya masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang saya implementasikan. Nah, untuk memfasilitasi mereka dalam MPI ini juga saya memasukkan apa yang mereka inginkan. Anak visual saya beri gambar-gambar yang menarik, saya berikan warna-warna yang cerah yang menarik. Nah, kemudian ada lagi anak auditori, itu saya buat media MPI ini saya isikan berupa suara anak-anak. Di sini saya membuat tokoh 3D dan aural di dalam MPI saya. Nah, itu adalah suara anak-anak kecil. Jadi kenapa saya memasukkan suara anak kecil? Karena sudah biasa mereka mendengar suara gurunya. Jadi supaya tidak terkesan didikte seperti itu. Kemudian saya mengajak anak-anak kecil ini supaya merasa ada temannya buat berbicara seperti itu. Selain itu juga mungkin memperkuat emosi ya, karena sesama dengan anak-anak seperti itu. Nah, kemudian juga untuk yang kinestetik saya masukkan juga di MPI saya, itu adalah media AR ya, berbentuk 3 dimensi yang tadi sudah diperlihatkan juga sama Mbak Bilkis. Itu saya menggunakan platform Assembler Edu. Kemudian untuk pilihan produk, Bapak Ibu, saya bebaskan mereka. Saya sudah menyiapkan 3 jenis produk. Yang pertama adalah membuat mind map atau peta konsep, kemudian membuat cerita untuk anak yang auditori ini, kemudian yang ketiga adalah membuat gambar. Nah, di sini uniknya anak yang visual itu malah pengen, saya mau ini ya, membuat cerita. Kamu pengen bikin cerita? Iya, saya pengen aja. Jadi ternyata setiap anak itu tidak melulu yang visual itu suka membuat gambar juga. Jadi tergantung apa yang mereka pinginin saja, dan itu sebuah kebebasan. Kita berikan kebebasan karena benar-benar ada kemerdekaan untuk mereka belajar. Kemudian yang ketiga, membuat lingkungan belajar itu inklusif. Jadi pembuatan kelompok dalam diskusi siswa itu nggak melulu sesuai gaya belajar mereka, nggih Bapak Ibu, itu tuh catatan. Karena kita harus ngeblendkan mereka, tidak baik kotak-kotakkan sesuai apa yang dia pengen, tetapi kita berikan mereka kebebasan untuk memilih, kamu pengen sama siapa, atau kita yang membuat kelompok sendiri secara acak, beda gaya belajar. Itu memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi. Nah, kemudian ada fleksibilitas tugas, itu yang memberi kebebasan untuk mereka memilih produk atau proyek yang mereka sukai. Nah, kemudian untuk model problem based learning, nah tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tari sama Mbak Bilkis ya, sama konsepnya, tetapi mungkin yang membedakan adalah orientasinya pada masalah. Karena setiap mata pelajaran, setiap materi atau setiap bab itu orientasinya berbeda, mengorientasi pada masalahnya berbeda. Tadi Mbak Tari menggunakan kepiting ya kalau nggak salah. Nah, kalau saya karena ini adalah materi organ telinga, nah di sini saya mengangkat berita yang sedang viral, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak, coba Bapak Ibu tolong menjawab, pernah nggak mendengar berita tentang sound horeg, Bapak Ibu? Sound horeg itu pernah. Ya, banget sampai geter sotonya sampai tumpah. Iya, betul sekali itu. Jadi model problem based learning itu mengajak siswa untuk lebih dekat pada lingkungan mereka. Kita mendekatkan materi itu dari lingkungan mereka. Ada sound horeg itu saya tampilkan di gambar, kemudian di situ saya ajak mereka untuk tanya jawab. Anak-anak pernah nggak lihat benda ini? Dia jawab, pernah Bu, itu di kelas ada. Ya, itu speaker cuma 1. Bayangkan kalau itu speakernya banyak, jalan-jalan ke depan rumahmu, apa yang terjadi? Nah, ada mereka yang menjawab, Bu, itu tuh pernah ya aku lihat kacanya bisa getar-getar, soalnya tetanggaku pernah nyetel musik itu sampai kenceng banget. Nah, seperti itu. Bahkan ada anak yang menjawab, itu tuh bikin sakit telinga. Bahkan ada juga yang menjawab, itu bikin gendang telinga pecah. Nah, disitulah mulai kita masuk ke materinya bahwa ada gendang telinga. Pernah lihat gendang telinga, Nak?
Belum. Nah, dari situlah kemudian kita masuk ke materi. Nah, anak-anak kita akan melihat secara nyata bagaimana toh gendang telinga yang disebut sama Mas Tama ini, bagaimana toh bagian-bagian yang lain dari telinga kita. Nah, disitulah kemudian masuk ke materi atau masalah yang akan diungkap oleh siswa. Nah, untuk yang lainnya masih sama guys, sintaksnya mengorganisasi itu, membuat kelompok, menyiapkan bahan-bahan untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan itu dalam kelompok ini guru sebagai fasilitator. Tidak memberikan materi secara utuh Bapak Ibu. Ini yang perlu diingat bahwa dalam model problem based learning ini anak yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Guru ini hanya sebagai fasilitator, masuk ke kelompok-kelompok untuk ngecek ada miskomunikasi enggak, ada miskonsepsi enggak, anak ini salah pemahaman konsep apa enggak, ada yang ditanyakan oleh anak atau enggak, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk berikutnya mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, disinilah saya memberikan kebebasan untuk mereka untuk memilih produk apa yang akan mereka buat. Ada yang membuat gambar, kemudian ada yang membuat cerita. Ternyata nggak ada yang pengen bikin mind map, itu nggak ada. Nah, itu kita berikan kebebasan. Kemudian untuk menyajikan hasil, mereka presentasi ke depan dengan bantuan guru, karena jujur saja murid-murid saya ini sangat percaya dirinya sangat kurang sekali. Jadi harus ada guru memancing untuk tanya jawab, sehingga ada jawaban dari siswa, mereka mengutarakan jawabannya seperti itu. Kemudian berikutnya yang menganalisis dan mengevaluasi. Di situ kita merangkum kembali apa yang sudah kita pelajari bersama anak-anak. Tentu saja bukan kita yang merangkum, tetapi kita yang memancing anak untuk kita merangkum bersama-sama. Nah, kemudian untuk evaluasi di sini memang saya pisahkan dari MPI-nya. Sebenarnya bisa dimasukkan, tetapi saya sengaja untuk pisahkan. Jadi supaya nanti di sini ada interaksi di platform yang lain. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi platform Quizzes ya untuk anak-anak. Mereka sebenarnya saya izinkan untuk membawa smartphone ketika pembelajaran saja. Nah, selain untuk Quizzes, saya juga anak-anak manfaatkan untuk memproses atau menggali telinga manusia itu menggunakan augmented reality. Jadi nanti telinganya ini telinga anak model telinganya itu bisa tampil di smartphone, misalnya di depan di atas meja atau di lantai seperti itu. Jadi terserah dimanapun posisi anak-anak berada. Nah, kemudian untuk MPI yang saya kembangkan ini adalah MPI yang berbasis augmented reality. Jadi di sini saya menggunakan platform Genially untuk membuat navigasinya, kemudian aset-asetnya tentu saja Canva for Education itu kita manfaatkan karena asetnya sungguh lengkap gitu nggih. Kemudian 3D-nya atau augmented reality-nya saya menggunakan Assembler Edu. Next. Nah, inilah platform yang saya gunakan Bapak Ibu. Canva for Education tentu saja sudah tidak asing ya bagi kita semua. Nah, untuk yang Assembler Edu ini sangat menarik ya Bapak Ibu, ini sangat mudah penggunaannya seperti tadi Mbak Bilkis sampaikan. Ini kita tinggal klik tempel gitu aja, terus nanti diposisikan naik turun mundur maju seperti itu. Kemudian kita buat anotasi itu dengan sangat mudahnya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tidak asing dengan teknologi akan lebih cepat memproduksinya. Nah, cuma saja ada kelemahannya ya Bapak Ibu untuk organ-organ atau aset-aset ya, utamanya aset-aset yang bayar itu lebih banyak daripada yang free, karena yang free itu hanya sedikit sekali. Namun di Assembler Edu ini banyak sekali alat peraga ataupun bahan-bahan ajar yang diberikan secara gratis itu ada. Kemudian saya gunakan Genially itu untuk memproses akhir atau mempackage MPI yang saya gunakan. Silahkan next Mbak Lydia. Nah, tadi MPI sudah disinggung ya sama kedua narasumber ya. Kalau MPI ini alat bantu belajar, memungkinkan siswa untuk berinteraksi aktif. Karakteristiknya apa? Ini dua arah Bapak Ibu, bukan satu arah. Kalau gambar itu hanya satu arah, kita hanya bisa melihat. Video pun juga satu arah, kita hanya bisa melihat. Tetapi MPI itu ada dua arah. Anak dan media itu saling berinteraksi.
Nah, kemudian menarik itu karena apa? Desainnya bisa kita sesuaikan, ya. Desainnya bisa kita sesuaikan bagaimana bisa membuat siswa untuk tidak mudah bosan. Kita dalami karakter mereka. Anak-anak SD cenderung suka yang lucu-lucu, yang warna-warni. Mungkin berbeda dengan anak yang sudah lebih dewasa. Mereka lebih suka yang simple, contohnya misalkan, atau mereka lebih suka yang temanya teknologi. Lah, guru bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang dia sukai, apa yang siswa sukai. Kemudian fleksibel. Fleksibel ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Anak yang suka cuma video bisa cuma diberi video saja, atau anak yang suka auditori mungkin bisa lebih tajamkan di percakapan atau buku bercerita misalkan. Anak yang kinestetik bisa kita sediakan simulasi, percobaan dan lain-lain. Nah, interaktif di sini adalah dapat dioperasikan dengan beberapa cara, bisa diklik, bisa diseret, atau bisa diketik, atau bahkan bisa berbicara seperti itu. Next. Nah, berikutnya dampak nyata yang saya rasakan tentu saja ada peningkatan minat dan keterlibatan siswa. Media interaktif ini sangat menarik dan sangat inovatif, membuat kegiatan pembelajaran ini lebih menyenangkan dan menarik minat siswa. Anak-anak zaman now mana sih yang nggak suka main game? Nah, MPI ini tidak jauh berbeda seperti game. Ketika kita klik ini akan tayang ini, kita close bisa hilang seperti itu. Bahkan kita bisa seret-seret kayak ada navigasinya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, karena dengan adanya interaksi dua arah juga ini, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi pasif saja, tetapi juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian mereka juga bisa berpartisipasi dalam menggali informasi, bisa berdiskusi, bermain kuis dengan sangat interaktif sekali. Kemudian MPI ini memfasilitasi semua gaya belajar siswa karena menyajikan materi pembelajaran secara visual bisa, audio bisa, bahkan simulasi pun bisa. Hal ini yang membuat siswa ini bisa untuk melihat, mendengar, mengalami langsung konsep yang sedang dipelajari. Kemudian tentu saja menghemat waktu, efisien Bapak Ibu. Kita di awal hanya mempersiapkan medianya saja, nanti setelah itu media itu diberikan ke siswa, biarkan mereka mengeksplorasi media pembelajaran yang kita buat. Fungsinya kita apa? Kita hanya fasilitator saja, masuk ke dalam, kasih penguatan ke mereka, kasih tunjukkan arah. Kalau ini miskonsepsi, ada konsep yang salah yang mereka terima, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau kita udah nyiapin sekarang, bisa digunakan bertahun-tahun selama kita ngajar di kelas itu dengan materi yang kita buat. Nah, kemudian di era digital ya Bapak Ibu, kemampuan menggunakan teknologi ini sangat penting. Jadi dengan membuat MPI ini, guru dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan ke depan, karena ke depan itu teknologi nggak bakalan hilang, tetapi akan terus berkembang. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman mengajar yang lebih memuaskan. Tentu saja saya merasa puas, kenapa? Karena bertahun-tahun saya ngajar di kelas 5 Bapak Ibu. Materinya nggak akan jauh dari organ dalam manusia. Oleh karena itu, augmented reality inilah yang jadi, kalau Mbak Bilqis bilang, itu adalah senjata saya untuk ngajar di kelas 5. Nah, melihat kegiatan anak yang fokus pada pembelajaran, juga jalan-jalan ke sana kemari, mudah kita arahkan, lah disinilah saya merasa puas dalam mengajar. Nah, tentu saja ada tantangannya Bapak Ibu, karena kita menggunakan teknologi yang tentu saja pasti ada kekurangannya. Tantangannya apa? Yang pertama, harus ada ketersediaan perangkat yang tadi Mbak Tari sampaikan. Koneksi internet juga tentu saja harus stabil. Kemudian pembuatan konten platform ini kita harus paham kelebihan kekurangannya, sehingga kita bisa memilih mana sih yang cocok buat kita, mana sih yang cocok dengan materi pembelajarannya, seperti itu. Nah, kemudian yang bisa minta tolong di next Mbak Lydia. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir adalah adaptasi guru. Guru itu harus beradaptasi Bapak Ibu, tidak hanya berada di zona nyaman, karena semakin jauh ke depan, semakin seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi ini nggak bisa kita kendalikan dengan hanya duduk saja, tetapi kita juga harus ikut berlari, harus ikut bergerak. Supaya apa? Supaya kita nggak akan ketinggalan kalah dengan anak-anaknya. Tentu saja anak-anak harus
kita giatkan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya yang monoton saja dengan membaca buku, menyimak guru berbicara. Tentu saja harus ada media yang bisa menyampaikan informasi tentang konsep yang sedang kita ajarkan. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah implementasi kegiatan pembelajaran saya dengan MPI, Bapak Ibu. Yang pertama ini orientasi pada masalah. Saya tunjukkan gambar Sanhorek Bapak Ibu di sebelah kiri atas ya. Kemudian di sebelahnya itu kita sebagai guru, kita melihat saja sih sebenarnya proses di situ. Saya hanya melihat anak-anak lagi ngomong. Nanti ketika mereka salah ngomong baru kita masuk ke dalam. Stop, bukan seperti itu. Nah, jadi kita kayak wasit Bapak Ibu. Kita semprit dulu, bukan seperti itu. Yang benar seperti ini. Nah, disitulah kita sebagai fasilitator. Kemudian yang sebelah bawah kiri itu mereka menggunakan smartphone untuk menampilkan augmented reality-nya ya. Organ telinganya kita keluarkan, taruh di atas meja walaupun dilihat pakai smartphone. Kan nggak mungkin ya kalau benar-benar muncul di atas meja itu nanti malah jadi nakutin. Jadi ini kita menggunakan smartphone ya, alat bantu untuk menampilkan organ telinga. Kemudian di sebelah kanan bawah itu adalah siswa, mereka sedang membuat karya, membuat gambar organ telinga dengan bantuan MPI yang saya buat. Mereka sedang menyusun bagaimana cara atau langkah-langkah proses mendengar manusia, dimulai dari organ-organnya mereka gambar satu-satu dikasih panah. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian nah yang ini kiri atas itu juga mereka fokus pada organ-organnya saja. Ini organ apa gitu. Kemudian sebelah 3 yang lainnya itu mereka sedang presentasi Bapak Ibu. Ya memang tantangan terberat saya adalah membuat mereka percaya diri ketika presentasi, walaupun sebenarnya mereka lebih percaya diri ketika nggak presentasi. Nah, disitulah saya membantu mereka dengan memberikan pertanyaan. Coba yang gambar ini apa, yang gambar itu apa, jelaskan ke temanmu. Jadi ya memang anak itu memang lebih percaya diri ketika nggak presentasi ya, karena apa, dilihat teman-temannya takut salah mungkin seperti itu ya. Tapi kalau mereka sudah di luar kelas, wah teriak-teriaknya luar biasa ya. Next. Nah, ini evaluasi saya gunakan quizzes model live ya Bapak Ibu, supaya lebih membuat anak tertarik karena ada peringkatnya. Bu, aku di ini terus sama temanku istilahnya kayak dilawan terus sama temanku. Nggak apa-apa ya, berusaha tetap bisa seperti itu. Jadi mereka asik gitu loh mengikuti kegiatan. Nah, untuk yang bawah ini saya berikan bintang kepada mereka yang aktif ketika belajar. Saya berikan bintang ditempel di papan mereka ya, untuk apresiasi Bapak Ibu, karena motivasi itu yang jelas. Anak-anak itu butuh motivasi. Kemudian untuk yang sebelah kita beri apresiasi kepada karya siswa. Itu kita tempel hasil karyanya di bawah papan itu ya. Oke, next. Nah, ini mereka kalau sama-sama jadi anteng Bapak Ibu. Nah, ini saya gunakan atom untuk membuat 3 dimensinya ya. Nah, modelnya MPI ini seperti kayak ada menu-menunya. Kita klik ini masuk ke bagian mana. Satu kelompok memang saya fasilitasi satu Bapak Ibu, karena kalau satu anak satu itu nanti soundnya perang mereka. Jadi memang saya buat satu untuk mereka ada kolaborasi, ada ngobrolnya. Nah, ini untuk augmented reality-nya. Memang harus ada pembiasaan ya. Nah, ini harus dengan AR ini. Nah, biasanya hanya menggunakan yang 3 dimensi saja.
mereka menggambar tadinya masih bagi-bagi tugas, tapi harusnya memang semua itu dikerjakan bersama. Kalau bagi-bagi tugas nanti kan lama selesai. Jadi memotivasi anak supaya mau bekerja bersama. Kerjasamanya harus lebih kencang lagi. Mungkin bisa di next, Pak. Kayaknya masih lama. Nanti mau waktunya banyak. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang berkenan mau mencoba media boleh silahkan di scan barcode atau bisa masuk di link s.id/organ telinga, boleh dibuka sekalian Mbak untuk sedikit gambaran ya. Bapak Ibu, jadi MPE ini saya beri nama Eksplorasi Bersama 3D dan Aural. 3D dan Aural ini adalah dua anak yang saya buat tokohnya. Kemudian bisa di next aja. Di next coba yang button next. Sebelah bawah. Nah, ya betul. Soundnya boleh diklik, Mbak. Yang nah betul. Oke. Nah, ini saya buat medianya adalah Eksplorasi Bersama 3D dan Aural. 3D dan Aural ini bisa di next, Mbak. Sebelah kanan. Dekat Pak, dekat pundak saya. Ya, dekat pundak saya. Oke. Nah. Apakah kamu dengar suara apa itu? Oke, suara apa Bapak Ibu? Suara kata kah? Kucing. Kucing. Meong, Diklikkan kucing, Mbak Lydia, meong Mbak Lydia. Oke, kalau benar dapat konfeti. Apa kamu mengenali suara ini? Suara apa Bapak Ibu? Ayo. Terakhir. Suara dari Oke, benda terakhir. apa ini? Piano. Nah, betul, pintar. Kamu bisa mendengar dan menjawab pertanyaan dengan baik. Lalu, bagaimana cara kita bisa mendengar? Kok kita bisa tahu? Nah, di sinilah pertanyaan pemantiknya. Mari kita Kamu bisa cari tahu. Mari kita cari tahu, diklik. Mari kita cari tahu. Eksplorasi bersama 3D dan Aura. Halo teman-teman, kenalin aku 3D dan Aura. Kami akan mengajak kalian mengeksplorasi di manusia. Kita memang tidak dapat dengan mudah melihat lebih dalam angka tubuh manusia secara nyata. Tapi kami akan menampilkan organ tubuh dalam bentuk yang lebih nyata. Yuk kita mulai. Pilih Oke, dan bisa klik di-start. menu berikut ini. Nah, disinilah muncul menu-menu yang akan dipilih oleh anak-anak. Ada tujuan pembelajaran, materi, anatomi telinga, 3D dan AR, kemudian cara kerja telinga seperti apa. Silahkan boleh dipilih mau yang mana aja, boleh Mbak Lydia. Mungkin langsung di anatomi telinga 3D-nya aja, supaya lebih menghemat waktu. Untuk mengeksplorasi Semakin malam ini. Dosis 3 dimensi. Nah, ada petunjuknya Bapak Ibu. Nah, ini bisa menggunakan scroll untuk memperbesar, memperkecil, kemudian dengan cara klik ditahan untuk menggerakkan, seperti itu kalau kita menggunakan mouse ya. Kalau menggunakan jari mudah saja Bapak Ibu, kayak kita main game biasa. Tadi next slide. Panah. Nah, ya. Nah, disinilah muncul augmented reality-nya, 3D-nya dulu baru augmented reality. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa mencoba scan QR code-nya untuk menampilkan aplikasi yang augmented reality.
Nah, ini memang kendala sinyal ini sangat berpengaruh sekali. Mungkin bisa digoyang-goyangkan mouse-nya, Mbak, disorotin. Biasanya saya gitu senjatanya, nah kan bener. Ya, seperti itu. Nah, inilah 3 dimensi dalam bentuk 3D ya, bentuk telinga dalam bentuk 3D. Bisa di scroll maju mundur. Kalau maju itu akan memperbesar. Kalau mundur itu akan memperkecil. Di scroll pakai apa namanya rodanya yang di mouse, Mbak? Adakah mouse-nya? Nah, betul sekali. Bisa lebih besarkan lagi, bisa dikecilkan lagi. Kalau pakai HP ini lebih enak, tinggal buka, dicubit, dibuka, dicubit seperti itu. Nah, bisa digerakkan. Mau lihat apa? Bagian telinga yang sebelah mana yang mau dilihat? Seperti itu. Coba bisa diklik. Nah, ketika kita klik, nah ini namanya anotasi Bapak Ibu. Ketika kita klik nomor 2 itu apa sih? Oh, itu lubang telinga. Kalau nanti diklik lagi dia akan menutup. Seperti itu. Nah, nomor 3 itu apa? Bisa kita lihat yang lebih dekat lagi bisa. Jadi tinggal kita scroll aja terus sampai nanti kita lebih dekat, terus nanti nah seperti itu. Di scroll lagi, Mbak, maju ke depan lagi. Ya, ini Mbak Lydia jadi ini saya. Jadi yang mencoba media saya. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada gendang telinga seperti apa. Karena ini kalau agak jauh seperti ini memang terlihat tutup ya sama huruf-huruf angka-angkanya. Tapi kalau kita perbesar lagi dia nanti akan kelihatan lebih besar. Jadi akan kelihatan lebih detail lagi. Nah, begitu seperti itu. Itu bisa lebih besar lagi dibikin, kita mau melihat dalam-dalamnya itu juga bisa. Karena ini sangat nampak nyata sekali Bapak Ibu, ada lubangnya itu aja kita bisa lihat ya, seperti itu. Jadi karena itu nggak bisa melihat dalamnya, nggak mungkin bisa membelah kepala kita ya, belah orang untuk melihat. Tapi dengan bantuan 3D ini atau 3 dimensi dan juga augmented reality, anak itu udah nggak usah pakai membayangkan telinga itu seperti apa, tapi cukup melihat media ini, anak-anak bisa melihat semuanya seperti itu. Nah, itu saraf pendengaran ya. Nah, untuk yang lain selain 3 dimensi ada AR. Mungkin Mbak Lydia bisa klik place it in your room yang di bagian atas itu, di bawah anatomi, tulisan anatomi telinga itu ada place it in your room. Nah, ketika diklik dia akan keluar QR code. Mungkin Bapak Ibu akan mencoba menggunakan apa namanya augmented reality-nya bisa. Minta saya 50.000. Minta saya 50.000. Dicoba. Nah, mana tadi lebih biar ke? Nah, untuk augmented reality ini Bapak Ibu membutuhkan tempat yang datar ya. Karena kalau enggak itu nanti enggak bisa muncul karena posisi harus datar. Nah, nanti kalau misalkan apa namanya? Coba saya share ya linknya ya. Bapak Ibu bisa mencoba klik link yang saya share di chat. Bisa silakan dicoba menggunakan smartphone Bapak Ibu. Ya. Baik, bisa. Mungkin itu saja Mbak Lydia, bisa di-close. Kembali ke presentasi saya yang best practice. Nah, next. Sedikit quote dari saya Bapak Ibu. Teknologi itu bisa membuka pengetahuan. Tentu saja bisa membuka wawasan. Mau sejauh apapun wawasan, teknologi itu bisa membantu. Tetapi guru adalah kunci. Teknologi itu bisa membuka pintu, tapi kuncinya ada di gurunya. Yang bisa mengubah informasi menjadi pemahaman itu gurunya. Yang bisa karena kehadiran mereka itu menciptakan ruang di mana belajar itu menjadi perjalanan yang bermakna. Belibet saya ngomongnya. Ya, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon maaf hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Pantun ya terakhir, karena tadi dibuka pantun, sekarang ditutup pantun. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu ya. Oke.
Mentari senja telah tenggelam Ya, ya. dan turun mulai terjatuh. Presentasi dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Suci. Apakah terdengar Ibu? Iya, jelas. Suaranya jelas. Kita kan mencoba ikut andil ya Bu ketika di era yang sekarang mungkin peserta didik itu bukan SMP lah, mungkin anak-anak SD sekarang sudah memiliki Android tersendiri ya Bu. Iya. Gitu. Ketika mereka mempunyai Android tersendiri, masing-masing individu itu kan mungkin di dalamnya itu memiliki seperti WhatsApp segala macamnya, kalau YouTube segala macamnya. Itu mungkin kalau YouTube kan bisa dibatasi ya Bu untuk YouTube anak-anak gitu. Nah, kemarin itu saya belum lama ini baru tahu Bu, ternyata di WhatsApp itu kan bawahnya itu kan kalau di pembaruan ketika kita selesai melihat status teman-teman semua, itu kan ada saluran-saluran itu kan ya Bu ya. Nah, saluran itu memang mudah sekali untuk mengakses konten-konten yang tidak baik gitu kan Bu. Nah, itu hanya bisa kita membatasi akses kita untuk meng-cut konten-konten tersebut gitu. Misalnya apakah ada verifikasi berapa langkah segala macamnya gitu. Kita sebenarnya ya mencoba untuk ikut andil dalamnya. Kalau kita nggak ikut andil gimana ya Bu ya. Tapi terkadang tuh anak-anak itu memang menyalahgunakan ketika kita meminta tolong anak-anak untuk membawa alat komunikasi untuk kita belajar segala macamnya, membuat poster segala macam. Terkadang mereka menyalahgunakan media tersebut gitu. Bisakah kita meng-cut tersebut gitu, maksudnya langkah-langkah yang bisa kita gunakan bagaimana gitu untuk tidak anak-anak gunakan lagi gitu. Adakah langkah-langkahnya khusus untuk WhatsApp dulu aja Bu? Kalau mungkin Facebook itu kan untuk anak-anak bisa ya Bu ya. Kalau untuk WhatsApp itu bagaimana? Soalnya kan mungkin anak-anak rata-rata punya WhatsApp ya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suci. Ini yang mau mencoba menjawab yang mana nih? Kan Bu Farida. Oke, baik. Memang kita nggak bisa pungkiri ya karena anak sudah membawa smartphone-nya masing-masing, tetapi tidak menutup batasan untuk orang tua bisa masuk ke dalam HP-nya anak yang tentu saja orang tua itu punya andil untuk bisa masuk ke HP-nya anak. Buat aturan supaya anak itu nggak mengunci smartphone-nya, sehingga orang tua bisa ngecek apa aja yang mereka buka, termasuk buka WhatsApp. Sebenarnya orang tua juga bisa, kalau yang jelas harus ada kesepakatan ya dengan anak ya, supaya tidak mengunci, atau bahkan sekarang orang tua saja bisa menggunakan aplikasi yang saya gunakan untuk anak saya itu family yang dari Google. Jadi kita bisa menutup apa saja yang bisa diakses oleh anak-anak. Namanya Family Link. Dari situ kita bisa membatasi anak-anak itu bisa install apa, kemudian konten apa yang bisa dia download. Misalkan kita kasih waktu batasan untuk mereka mengakses smartphone, itu ada menggunakan Family Link, asalkan emailnya terkoneksi dengan HP orang tua, seperti itu. Mungkin itu saja ya. Yang jelas harus ada yang namanya mendisiplinkan anak Bapak Ibu. Kita jangan sampai kalah sama anak, karena semua yang mengontrol mengontrol anak itu orang tua, bukan orang tua yang dikontrol anak, itu saja ya. Nah, ketika anak diminta untuk tidak mengunci, atau paling nggak kunci, orang tua harus tahu. Kalau orang tua nggak tahu, ambil HP-nya, seperti itu, nggak dikasih HP.
kayak gitu. Nah, ketika orang tua tahu kuncinya, ketika buka WhatsApp bisa ngecek aja langsung dihapus seperti itu. Kalau saya sendiri belum mengalami hal yang seperti ini ya. Jadi kalau saya sendiri mengikuti saluran bisa berhenti dengan cara berhenti mengikuti saluran seperti itu. Mungkin orang tua juga bisa melakukan hal yang sama dengan masuk WA-nya anak, kemudian kita cabut sendiri saja salurannya, mungkin seperti itu. Yang jelas jangan sampai orang tua itu dikontrol oleh anak, tapi anak yang bisa mengontrol orang tua. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Pak Dino dari tadi sudah raise hand. Silakan Pak Dino. Terima kasih Bu Lydia. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya ini Bu, menambahkan beberapa yang disampaikan pemateri seperti Bu Lydia, Bu Farida dan lain-lain. Ya Bu Bilkis, ini apa yang disampaikan ibu-ibu pemateri ini sangatlah menginspirasi sekali. Namun yang kadang menjadi kendala kita guru-guru yang ada di sekolah ini, kadang teori itu sudah ada sebenarnya di kepala, tapi ketika mau mempraktekkan itu sering terjadi banyak problem di sekolahan-sekolahan. Misalnya nih, kita mau praktek terkendala dengan sarana yang ada di sekolahan, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat yang kurang. Makanya daripada itu intinya apa yang harus kita dapat pemateri yang kita dapat pada malam hari ini, kalau bisa ya segera kita actionkan. Apapun bentuk tantangannya harus kita selesaikan dengan cara yaitu tadi kolaborasi dengan kawan atau rekan sejawat yang ada di sekolah. Apalagi selaku kepala sekolah mungkin juga harus memberi kebijakan seluas mungkin kepada guru agar apa materi yang disampaikan oleh ibu-ibu pemateri pada malam hari ini dapat tersampaikan. Selanjutnya yang kedua yaitu sangat menarik sekali tadi dari pertanyaan yang pertama tadi mengenai kontrol anak. Kontrol anak sudah disiasati oleh ibu materi seperti Bu Farida tadi dan Bu Bilkis juga untuk pengaturan kunci di dalam WhatsApp ataupun konten-konten yang lain ya Ibu ya. Yeah. Tapi alangkah baiknya kalau sebelum kita memberikan materi teknologi yang ada di sekolah tadi yang akan diterapkan di sekolah tadi, kalau kita mensosialisasikan kepada wali murid terlebih dahulu, sehingga ketika kita mau memberikan akses untuk mengunci handphone atau smartphone anak-anak sudah mendapatkan izin resmi dari pada wali murid. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dino. Adakah dari rekan-rekan narasumber yang ingin menanggapi sedikit tanggapan dari Pak Dino tadi? Mungkin Bu Tari, Bu Bilkis atau Bu Farida? Sangat baik sekali ya, karena tentu saja yang namanya guru mau berkembang harus didukung oleh sekolah, karena bagaimanapun guru yang mau berkembang itu nanti efeknya juga untuk sekolah, kebaikannya juga untuk sekolah. Nah inilah nanti yang bisa menyampaikan ke stakeholder terkait, misalkan kepala sekolah, tentu saja bisa turun dari dinas. Dari dinas itu harus bisa memberikan amanat ke kepala sekolah untuk mempersiapkan atau memfasilitasi guru-guru yang mau berkembang. Entah itu dengan workshop, entah itu dengan mempersiapkan perangkat. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah ya, karena nggak mungkin guru membeli sendiri perangkat, atau nggak mungkin guru juga harus apa-apa sendiri tanpa dukungan dari pimpinan, seperti itu. Nah, orang tua juga memang harus dilibatkan, karena pendidikan anak tanpa orang tua itu nggak bakalan bisa berhasil. Tentu saja 3 pilar pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu sekolah,
orang tua, rumah, dan juga lingkungan. Jangan sampai Bapak Ibu kita dipasrai anak untuk diajarkan pelajaran, tetapi mereka hanya pasrah saja, tidak membantu kita. Itu sama juga bohong, karena pendidikan yang utama itu di rumah. Kita memfasilitasi materi-materi yang tidak bisa disampaikan di rumah. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih.